Baby, your body got me so confused. I like the way it moves. I'll show you something good. Let me get close to you, close to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hera Gustiana, FPM 180600025, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4A dari Universitas Muhammadiyah Prinseu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian tindakan kelas atau PTK. Adapun penelitiannya, yaitu latar belakang masalah. Masalah PTK dan PTBK bukan dihasilkan dari kajian teoretik. Masalah dapat terinspirasi dari hasil penelitian terdahulu, tetapi harus digali dari permasalahan pembelajaran yang aktual. Adapun identifikasi masalah, ada beberapa kriteria dalam penentuan masalah. Yang pertama, masalah harus penting bagi orang yang mengusulkannya dan sekaligus signifikan dilihat dari segi pengembangan lembaga atau program. Yang kedua, masalah hendaklah dalam jangkauan penanganan, jangan sampai memilih masalah yang memerlukan komitmen terlalu besar dan waktunya terlalu lama. Yang ketiga, pernyataannya masalah harus mengungkapkan beberapa dimensi fundamental mengenai penyebab dan faktor sehingga pemecahannya dapat dilakukan berdasarkan hal-hal fundamental. Kemudian rumusan masalah. Masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk rumusan penelitian tindakan kelas, yakni menggunakan kalimat tanya. Masalah harus disajikan secara operasional dan ditetapkan lingkup penelitiannya. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan secara singkat dan jelas berdasarkan permasalahan dan cara pemecahan masalah yang dikemukakan. Kemudian manfaat hasil penelitian. Manfaat hasil penelitian khususnya untuk perbaikan kualitas pendidikan dan pembelajaran diuraikan secara jelas. Kemudian tinjauan pustaka. Kajian teoretis dan empiris atau hasil penelitian terdahulu yang relevan dikemukakan sebagai landasan pemilihan tindakan. Kemudian metode penelitian. Adapun pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dan menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Kemudian setting penelitian. Lokasi dan gambaran tentang kelompok subjek penelitian yang dikenal tindakan. Kemudian subjek penelitian, yaitu siswa atau mahasiswa tempat penelitian dilakukan. Adapun prosedur penelitian tindakan kelas, yang pertama, perencanaan tindakan menggambarkan secara rinci hal-hal yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan, seperti penyiapan perangkat, pembelajaran berupa skenario pembelajaran, media, bahan dan alat, instrumen, observasi, evaluasi, dan refleksi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan tindakan berisi uraian tahapan-tahapan tindakan yang akan dilakukan oleh peneliti maupun siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, observasi menggambarkan objek pengamatan dan cara pengamatan. Adapun data dan sumber data. Data dalam penelitian tindakan berfungsi sebagai landasan refleksi dan mewakili tindakan dalam arti bahwa data itu memungkinkan peneliti untuk rekonstruksi tindakan terkait, bukan hanya mengingat kembali. Kemudian analisis data. Analisis data diwakili oleh momen refleksi siklus penelitian tindakan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan, yaitu menyajikan uraian masing-masing siklus dengan data lengkap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi, yang berisi tentang penjelasan aspek-aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi. Kemudian simpulan dan saran. Simpulan penelitian berkaitan dengan diskusi hasil analisis. Peneliti menyajikan intisari temuan penelitian. Kemudian saran merupakan inti dari implikasi yang menurut peneliti dapat diterapkan
oleh pihak yang memerlukan. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit contoh tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Berikut contohnya, temanya COVID-19. Aspek yang saya kaji yaitu interaksi pembelajaran. Yang pertama, judul penelitian, yaitu efektivitas pembelajaran home learning menggunakan Google Classroom pada pandemi COVID-19 di tingkat SD Kota Bandar Lampung. Yang kedua, rumusan masalah, yaitu bagaimana keefektifan pembelajaran home learning menggunakan Google Classroom pada pandemi COVID-19 di tingkat SD Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, tujuan penelitian. Ada dua, yakni yang pertama untuk mengetahui keefektifan pembelajaran home learning menggunakan Google Classroom pada pandemi COVID-19 di tingkat SD Bandar Lampung. Yang kedua, untuk memahami manfaat positif dan dampak negatif pembelajaran home learning menggunakan Google Classroom pada pandemi COVID-19 di tingkat SD Kota Bandar Lampung. Lalu yang keempat, variabel penelitian. Ada dua variabel, yaitu bebas dan terikat. Variabel bebas yaitu efektivitas pembelajaran home learning menggunakan Google Classroom. Selanjutnya kedua, variabel terikat yaitu pandemi COVID-19 di tingkat SD Kota Bandar Lampung. Yang kelima, hipotesis. Hipotesis HO yaitu tidak ada pengaruh pembelajaran home learning menggunakan Google Classroom pada pandemi COVID-19 di tingkat SD Kota Bandar Lampung. Lalu yang kedua, HA, ada pengaruh pembelajaran home learning menggunakan Google Classroom pada pandemi COVID-19 di tingkat SD Kota Bandar Lampung. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.